Properti Pro adalah satu-satunya agen properti berbasis aplikasi. Dengan pengalaman 20 tahun di bidang properti, dikombinasikan dengan teknologi, Properti Pro telah melahirkan agen-agen properti profesional. Oke, balik lagi sama gue Zul di Properti Pro Podcast. Kali ini gue lagi di daerah Sentul, ya. Ini enak banget tempatnya karena apa? Tadi gue keluar dari tol ke sini itu nggak sampai 10 menit karena pas gue ngeliat, wih keren juga nih tempat. Ternyata ada yang punya. Ya, kali ini gue nggak sendirian. Gue lagi sama Ibu Rita sebagai agent manager, betul ya Bu ya? Di LRT City Sentul. Monggo Bu, perkenalkan diri. Halo semuanya, saya Rita. Saya di sini sebagai agent manager perwakilan dari developer dari LRT City Sentul. Oke, Bu Rita ini sebagai agent manager di LRT City Sentul. Bu, satu pertanyaan dulu yang gue mau tanya. LRT City Sentul itu apa sih Bu? Karena gue ngeliat di sini kok tempatnya enak banget, ya. Ini buat podcast aja. Ini sumpah ini di kafenya di dalamnya. LRT City Sentul apa Bu? LRT City Sentul. LRT City itu sama seperti yang orang tahu ya. Apa sih LRT City? LRT City itu kebanyakan orang taunya kereta nih. Kereta yang sedang dibangun sama pemerintah untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Nah, kebenaran kita ini Adikarya mendapat proyek untuk pembangunan kereta LRT-nya sendiri. Nah, Adikarya udah tahu nih bagaimana caranya supaya ada hunian terconnecting langsung dengan transportasi publik atau massal. Karena Indonesia ini termasuk yang udah belakang nih, karena di Malaysia aja udah loh, di Malaysia udah ada, di Singapura juga ada. Jadi kita akan seperti negara-negara yang sudah maju, kita akan membuat hunian di mana hunian tersebut nempel sama stasiun. Nah, salah satunya adalah program dari pemerintah dengan adanya LRT, maka Adikarya membuat hunian di mana hunian ini tuh memudahkan penghuninya untuk berakses atau menggunakan transportasi massal untuk menghindari kemacetan. Karena kita udah sama-sama tahu ya, Jakarta bagaimana macetnya, sudah diberlakukan ganjil genap pun tetap aja tidak mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta. Makanya pemerintah mengatasinya dengan beberapa transportasi massal tapi nyaman buat penggunanya. Nah, hunian ini juga dibuat senyaman mungkin di mana mereka yang tinggal di sini untuk melakukan akses kerja di Jakarta atau mau singgah-singgah mau ke beberapa kota, Jakarta, Bekasi atau Tangerang ataupun Bogor, dimudahkan dengan adanya transportasi massal yang saling terconnecting semua, terhubung termasuk dengan huniannya sendiri. Makanya di Sentul salah satunya kita punya LRT City Sentul, seperti itulah. Jadi itu salah satu solusi buat kalian yang kena macet setiap hari. LRT itu hadir di sini di daerah Sentul ya Bu ya. Itu proyek berikutnya nanti setelah dari Jakarta baru mampir ke Sentul. Oke, tadi udah disebutin masalah hunian. Ini berarti hunian ini ada buat di tempat tinggalin dong Bu, ya. Berapa perumahan apa sih? Terus di sini apa sih fasilitas yang gua harus dapat nanti sebagai pembeli gitu lah, sebagai konsumen, sebagai penghuni gitu loh. Apa Bu? Oke. Kita bicara LRT City. Tadi hunian yang terconnecting langsung dengan stasiun LRT atau nempel sama stasiun. Nah, kebenaran untuk LRT City Sentul sendiri kita ngebangun high rise building.
Jadi kita akan membangun di luas lahan 14,8 hektar, itu memanjang dari pintu tol sirkuit sampai ke arah rest area nih. Jadi kalau LRT-nya sendiri kan orang taunya tuh di pinggiran tol ya. Nah, kita akan membangun hunian itu juga sama di pinggiran tol, sepanjang jalan tol. Jadi akan ada 12 tower. Rencananya nanti di sini nggak cuma apartemen, ada rumah sakit, ada hotel, ada office tower, bahkan ada beberapa ruko ya. Dan untuk tahap 1 yang sedang berjalan, yang sekarang sudah progres nih, yang udah jadi 2,5 hektar yang kita bangun sekarang ini udah ready. Jadi di 2,5 hektar ini itu meliputi apartemen, hotel, mall atau shopping arcade, juga nanti ada beberapa ruko serta ada komersial area, salah satunya kuliner yang sudah ada ya, karena dulu itu di tahun 2018 kita jadi Sentul di LRT City Sentul ini orang taunya ini adalah bukan di kita nih orang taunya tempat kuliner. Jadi tahun 2018 tuh kuliner. Jadi orang mau rekreasi, mau kuliner tuh larinya ke sini. Nah, makanya itu kita tetap pertahankan. Kuliner nanti kita punya ada shopping arcade, terus juga ada beberapa tempat wisata yang nanti lagi kita akan bangun gitu di sini. Wisatanya itu tadi udah lihat ya Six Degree ya salah satunya ya, itu di samping apartemen. Nah, itu juga nanti di situ kita akan bangun beberapa wisata untuk anak-anak. Jadi tinggal di sini tuh nggak cuman sebagai dia tinggal, sebagai apartemen biasa. Orang umumnya apartemen biasa ya udah apartemen tok, tidur kerja, ya benar-benar yang orang tuh tinggal di apartemen konsep orang mikirnya gue tinggal di apartemen sekotak nggak ngapa-ngapain, benar nggak, cuma sekotak tidur terus bangun kayak terkurung. Nah, makanya kita punya konsep adalah connecting life. Jadi walaupun tinggal di apartemen, kita akan membuat seperti tinggal di homey ya. Kenapa? Terus kita juga back to nature karena Sentul ini memang berada di area perbukitan. Jadi dari view pun kita sudah menang 360 derajat mountain view. Jadi tinggal di sini tuh benar-benar berasa kayak tinggal nyaman. Nyaman dalam arti nggak kayak di apartemen, karena fasilitas yang kita berikan selain kita punya fasilitas yang seperti pool, buat olahraga, buat rekreasi, buat liburan, buat nongkrong-nongkrong, buat kongko-kongko, ataupun buat kuliner pun kita semua lengkap. Dan ke Jakarta aksesnya nggak jauh. Seperti itu kelebihan dari LRT City Sentul. Gila. Kalau gue denger sih singkat cerita aja nih ya, gue pikir ini pasti bakalan mahal deh gitu loh. Ini fasilitasnya lengkap banget karena gue udah healing sama tim gue. Ini di lantai segini, ini view-nya enak banget. Karena apa? Ini pemandangannya nggak biasa gitu loh. Gue sebagai warga Jakarta, gue ngeliat pemandangan itu kayak, ya elah macet, ya elah gedung lagi. Ini enggak. Ini alam, murni alam, dan itu nggak bisa dibeli ya Bu ya. Pasti gue rasa mahal di sini. Pasti gue rasa mahal karena ini fasilitas lengkap. Benar nggak Bu? Apa pemikiran gue yang salah? Kalau ngomongin mahal, saya bilang murah. Why? Tapi nggak murahan loh, karena kita punya murah. Kalau kenapa saya bilang murah? Karena untuk starting harga yang kita open di 500 jutaan, itu dapetin fasilitas yang memang benar-benar yang nggak didapetin di tempat lain. Memang harga 500 jutaan mungkin oke ya, masih ada di beberapa project ada, tapi dia nggak pasti dapetin nggak yang kayak kita punya. Makanya saya bilang murah tapi nggak murahan. Satu, kita dapetin alam. Orang Jakarta kemana sih kalau liburan? Dia kalau nggak ke Bandung, ke puncak bela-belain loh. Bahkan dia sampai sewa hotel, juta-jutaan segala macam ya. Hanya untuk mendapatkan liburan sesuatu yang beda ketika dia balik lagi ke Jakarta dengan rutinitas. Mereka tuh sampai bela-belain sampai nginep. Nah, ini yang tidak bisa dibeli sama di berapapun itu nilainya, namanya alam itu nggak bisa kita beli. Nah, ini kita punya di sini dengan angka 500 jutaan tapi udah dapet loh alam. Sedangkan alam itu nggak kita buat, bukan buatan manusia. Sampai memang udah ada dari sananya. Bagaimana tadi udah bilang di Jakarta kalau buka jendela pagi-pagi dilihat kemacetan. Gedung, ketemu depan gedung rumah penduduk atau macet. Nah, kalau di sini buka jendela Gunung Salak, Gunung Gede Pangrango, Bukit Hambalang, Gunung Gelis, hijau semuanya. Jadi gimana mata nggak seger ya nggak? Dapat sunrise-nya dapat di balik gunung, dapat sunset-nya di atas Gunung Salak. Udah mewah banget loh. Orang Jakarta tuh nyari gituan seminggu sekali loh keluar kota untuk dapetin sesuatu. Ini tiap hari bisa dapetin itu di sini, bisa tinggal di situ. Ke Jakarta pun cuma butuh waktu 15 menit ya. Kalaupun enggak nanti, apalagi di LRT lebih cepat banget, nggak ketemu macet. Kalaupun pakai kendaraan pribadi itu masih bisa ditempuh jarak itu nggak sampai 1 jam ya. Paling 40 menit lah untuk ke Jakarta, 30 menit setengah jam udah di tol tuh. Karena akses kita itu lokasi kita persis di pinggir tol. Jadi keluar tol itu udah langsung area kita. Jadi nggak jauh-jauh, nggak mesti masuk ke pelosok-pelosok.
gitu. Jadi dan fasilitas yang kita berikan pun sudah benar-benar kita sudah standar banget dengan standarnya hotel. Jadi buat healing, buat staycation itu udah bisa didapetin deh tiap hari. Jadi orang Jakarta udahlah nggak usah liburan-liburan lagi, tinggal di sini berasa liburan tiap hari. Itu aja. Paket lengkap ya. Ini satu lagi kalau gue bilang project paling prestisius, paling oke, paling nyaman, paling keren. Ya, karena gue udah keliling banget, keliling gue penasaran ini tempatnya keren banget. Karena gue pikir ya lihat tempat makan doang, ternyata enggak, di sini beda, di sini beda, di sini beda. Nah, gue pernah ngelihat di sini itu di lantai 7 ya, Bu ya. Nah, itu ada apa sih, Bu? Yang gue lihat cuma kolam renang terus sama spot-spot apa sih itu? Kayak ada itu ya, basketball gitu ya. Oke, karena Sentul itu bukan terkenal ya, sudah dinobatkan sebagai kota pariwisata dan olahraga. Sport and tourism, tourism and sport ya. Bisa lihat nanti tuh di tugunya tuh di depan tuh. Ya, jadi Sentul itu masuk ke dalam Kabupaten Bogor yang sudah dinobatkan sama Bupati Bogor bahwa Sentul ada kawasan wisata dan olahraga. Makanya kita pun punya hunian, kita peruntukan juga olahraga dan wisata. Jadi di lantai 7 apartemen yang kita bangun itu selain ada kolam renang dengan view-nya tuh langsung lepas banget. Orang bilang itu konsumen kalau sudah naik ke atas bilang itu kayak di Bali karena infinity pool. Jadi langsung lepas dapat landscape hijau, ditambah lagi Gunung Salak. Terus juga kita punya lapangan basket, juga kita ada tempat yoga. Yoga itu dapat sunrise loh. Jadi ketika nanti olahraga pagi sebelum memulai aktivitas berangkat kerja ke Jakarta, yang hobi yoga bisa meditasi dulu nih, dapat sunrise-nya. Jadi udah fresh, dia baru berangkat. Juga ada gym. Tambah lagi satu-satunya project apartemen yang punya lapangan bola. Selama ini ada nggak sih pertanyaan saya? Apartemen punya lapangan bola? Nggak ada ya. Nah, kita punya lapangan bola, kita sudah standar internasional. Kenapa? Karena rumputnya pun sudah benar-benar standar internasional. Kita kerjasama sama Sidi Polilas, sekolah sepak bola yang cukup terkenal di Spanyol. Jadi di sini kalau teman-teman tahu apa itu Asiop yang biasanya mereka latihannya di Senayan, sekarang pindah semua ke sini. Dan ini lapangan bola ini boleh loh dipakai sama penghuninya, tapi memang ada jam-jamnya ya. Jadi intinya bisa menjadi fasilitas penghuni buat konsumen yang hobi banget bola. Gila, lapangan bola keren banget, gede banget, udah standar FIFA internasional. Jadi mau olahraga di sini, lapangan bola ada, lapangan basket ada, jogging track juga ada, renang ada, yoga ada, fitness ada. Mau rekreasi kita punya cafe, punya resto, terus juga kita punya beberapa nanti kita akan buat untuk wisata anak-anak ya. Ada tempak nanti karena di pinggiran tol itu kan kayak hutan-hutan tuh ya, nanti keren banget, kita akan bikin sesuatu yang beda di situ. Jadi bener-bener nanti kita peruntukan tinggal di sini tuh ya, mereka bener-bener menikmati seperti liburan, seperti staycation setiap hari. Karena mau liburan mereka gak usah kemana-mana, mau makan ada, mau nge-mall ada, mau apa ya, healing bahasa anak sekarang pun udah dapat. Tapi ke Jakarta juga nggak jauh, nggak perlu bermacet-macetan seperti ke Bandung 3-4 jam, atau mau ke puncak ketemu ganjil genap, buka tutup segala macam, kan udah bete banget. Mau liburan ketemu macet, udah kesel banget kan. Tapi kalau tinggal di sini, ke Jakarta nggak jauh, ya rasa liburannya tuh udah dapet banget gitu. Ini yang keren banget ya. Terus gue pengen nanya lagi nih, gue masih penasaran di sini, gue pengen ngorek-ngorek. Ini kan dengan usia gue yang 30-an ke atas ya, Bu ya. Terus yang gue khawatirin beberapa apartemen karena banyak yang ada periodenya ya kalau nggak salah ya, 25 sampai 30 tahun. Untuk legalitas sendiri di sini itu bisa panjangnya seperti apa, Bu? Terus seperti apa deh? Coba. Oke, kita ngomongin legalitas ya. Untuk apartemen memang orang banyak tahu legalitas itu paling masanya di 20 atau 25 tahun. Itu benar karena memang sudah peraturan pemerintah. Tapi kembali lagi, kebetulan LRT City Sentul ini salah satunya tanahnya milik developer. Jadi selamanya bisa diperuntukkan untuk apartemen, bisa diwariskan ke anak cucu. Kenapa saya bilang bisa diwariskan ke anak cucu? Karena akan lebih masa sih sebenarnya sama dari pemerintah, 20-30 tahun, tapi dia akan panjang. Bisa sampai 50 tahun. Selama bangunan itu masih layak huni, selama diperuntukkan untuk apartemen. Beda sama apartemen kebanyakan yang setelah 25 tahun masanya selesai karena tanah bukan milik developer. Jadi misalnya
tanah ini milik negara. Jadi bisa aja sewaktu-waktu dimanfaatkan sama negara, mau bikin kantor administrasi atau apa berarti selesai. Nah, untuk LRT City Sentul surat kepemilikan kita adalah SHMSRS, hak milik Satuan Rumah Susun atau strata title ya. Bisa di googling deh tuh apa sih SHMSRS, itu kurang lebih sama dengan rumah. Cuma bedanya kalau di rumah tuh sertifikatnya warna hijau, kita warnanya pink. Jadi memang secara kepemilikan masih bisa panjang ya, ibaratnya bisa diwariskan karena selama diperuntukkan untuk apartemen, tidak akan dialihfungsikan untuk yang lain. Jadi kalau beli apartemen legalitasnya coba dicek deh, kebenaran untuk Sentul ini legalitasnya cukup aman ya buat si penghuni. Jadi bisa ke anak cucu, masih bisa diwariskan, masih panjang masanya gitu. Harganya terjangkau, tempatnya asik, lengkap fasilitasnya. Legalitas lu nggak usah khawatirin, karena apa? Buat lu yang penasaran yang legalitasnya ya singkat 25 ya segini. Ini enggak, ini masih bisa diwariskan kemudian hari ya. Yang penting tetap selama itu peruntukan nggak berubah dari yang lain. Nah, Bu, gue pengen tanya lagi, ini capital gain-nya, terus yield-nya, terus langsung aja deh ke promo. Gue pengen tahu ini ada promo apa sih? Kayaknya gue pikir wah gila ini konsep paling bagus, spektakuler deh kalau gue bilang. Monggo, Bu. Oke, kalau ngomongin harga tadi udah tahu ya 500 jutaan. Nah, ini buat milenial nih, banyak banget milenial nih sekarang nih yang sudah mulai berpikir untuk investasi. Zaman dulu milenial udah gak mikirin, orang tua tuh yang mikirin gimana sih caranya investasi nih, mau beli ini, mau beli ini. Sekarang enggak loh, sekarang berbalik loh. Milenial sekarang sudah mulai mereka berpikir untuk jangka ke depan ya. Dan itu saya berapa kali terima dari teman-teman milenial yang datang ke kita, mereka sudah mulai terbuka mindsetnya untuk bagaimana cara berinvestasi. Karena mereka biasanya anak milenial sekarang hobinya tuh kan tinggalnya di apartemen. Gaya hidup sekarang loh, gaya hidup milenial sekarang udah karena serba praktis. Mereka mau nge-gym tinggal turun, mereka mau makan tinggal turun, mau laundry ada, nggak mau ribet mereka. Kerja juga tinggal ngelangkah jalan kaki gitu. Jadi milenial sekarang tuh udah mindsetnya udahlah gue tinggal di apartemen udah serba ada. Nah, karena dan mereka tuh biasanya sewa. Sebelum mereka beli, mereka sewa dulu. Sewa itu 3 jutaan sebulan. 3 sampai 3,5, bahkan ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Nah, ketika mereka datang ke sini, kita tawarkan cukup membayar booking fee promo ya. Promo yang saat ini berlaku hanya membayar booking fee 10 juta. Setelah itu mereka langsung angkat kredit. Oke, nggak pakai DP. Sebenarnya semua bank pasti DP dong, DP ada. Nggak mungkin bank itu nggak kasih DP, tapi DP yang bayarin developer. Nah, promo kita, ya kita yang lagi bayarin. Jadi DP kita bayarin, jadi konsumen itu nggak bayar apa-apa. Cukup bayar booking fee 10 juta, kita proses akad dan unitnya sudah ready. Jadi sudah bisa diserah terima. Oke, kalau dia mau pakai, dia udah bisa menikmati fasilitasnya. Udah bisa tinggal di sini daripada dia ngeluarin biaya untuk sewa apartemen, mereka udah tinggal sini. Atau kalau misalnya mereka berpikirnya, aku nggak mau pakai, gue mau sewain aja deh. Siapa sih yang mau nyewa? Ada nggak sih? Nah, kita bicara sewa ya. Sentul itu sudah jadi trendsetter orang Jakarta untuk destinasi liburan. Jadi liburan sekarang, Sentul itu jadi pilihan orang Jakarta. Biasanya orang liburan kan udah ke puncak atau ke Bandung. Tadi saya udah bilang ya, Bandung itu sekarang udah macet 3 sampai 4 jam ke Bandung. Puncak sendiri udah orang udah malas, ganjil genap buka tutup udah mau liburan kok ya. Pernah kan kejadian di puncak macet sampai 17 jam. Ingat gak itu? Itu sampai viral banget loh, 17 jam. Orang mau liburan udah bete duluan. Nah, jadi sekarang orang tuh udah larinya ke Sentul. Karena apa? Yang didapat di Bandung, view yang udah dapat gunung dari atas bukit kita punya Sentul. Udara kita punya. Jadi udah sama gitu. Dulu saya berpikir itu Sentul tuh bukan sesuatu yang sebelum saya kenal Sentul ya, sebelum saya tinggal sini saya juga mikir Sentul tuh apa sih? Tapi ketika saya di sini, saya keliling, saya muter dulu Sentul. Oh, ternyata ngapain selama ini saya jauh-jauh ke Bandung? Ngapain selama ini jauh puncak hanya untuk dapetin view kayak gini? Sentul aja punya loh gitu loh. Dan makanya semenjak Covid kemarin, orang Jakarta tuh udah nggak bisa ke mall ya. Mall kan ditutup semua. Itu kemana? Larinya ke Sentul, ngapain? Trekking, mereka olahraga, ke alam terbuka. Dan akhirnya Sentul itu membenahi diri lah. Karena dengan kondisi COVID yang mau nggak mau orang sudah kembali ke gaya hidup sehat, back to nature ya, kembali ke alam. Sentul membenahi diri, dia mulailah tuh buka pariwisata. Nah, otomatis untuk ke Sentul weekend itu okupansi tinggi. Karena hotel di sekitaran Sentul bisa dicek Traveloka, kalau weekend pasti penuh, full book semua. Dan kemarin ada konsumen saya orang Haris, saya tanya sama
orang Haris, dia beli unit loh di sini. Saya bilang sama dia, Mbak, apakah Haris terpengaruh dengan adanya pandemi? Saya bilang gitu. Terus dia bilang nggak ada. Bahkan mereka nggak menerima pasien COVID. Beberapa hotel kan di Jakarta menerima pasien COVID. Haris tidak menerima pasien COVID, tapi tetap penuh gitu. Jadi saya mikir, oh iya memang benar. Berarti Sentul tidak terpengaruh imbasnya dengan pandemi. Jadi kalau yang buat investasi, kemungkinan di Jakarta kita nggak pernah tahu kondisi keadaan seperti ini. Tiba-tiba orang yang tadinya di Jakarta terjadi COVID, semua harus WFH, perkantoran semua tutup, WFH, anak sekolah semua sekolah online. Tidak ada sekolah offline, otomatis hunian-hunian yang tadinya aksesnya dekat sekolah, dekat kampus ataupun dekat perkantoran banyak yang kosong, ya kan? Sentul nggak ada ngaruhnya, tetap tetap tinggi okupansi di sini. Jadi tidak terpengaruh untuk itu. Makanya karena Sentul itu beragam orang yang stay di sini, yang mau liburan, yang mau olahraga, yang mau wisata, yang mau jalan-jalan, yang bahkan mereka juga yang mau apapun tuh di Sentul tuh berbagai macam orang ya, maksudnya berbagai macam profesi. Jadi nggak harus yang sekolah atau yang dekat sama kantor. Ya tadi saya bilang jadi Sentul itu okupansinya cukup tinggi. Nah, kebenaran Royal Sentul Park atau LRT City Sentul ini kan bangunannya sudah ready dan kita sudah standarkan untuk hotel. Maksudnya kita berikan fasilitas yang memang benar-benar sudah seperti hotel. Karena di building yang sama, nanti kita peruntukkan hotel di lantai 26 sampai 29. Itu adalah hotel. Hotel kita minimal banget di bintang 4 ya. Bintang 4. Jadi makanya tadi nanyain fasilitas kita sudah standar hotel. Untuk wisata, olahraga, rekreasi, pokoknya semua sudah paket komplit dengan starting 500 jutaan. Para milenial tuh bisa beli loh, beneran. Jadi jangan banyak yang nongkrong, kurangin biaya kenakalan tadi saya bilang. Kenapa? Investasi, gila loh. Nongkrong di Starbucks sehari bisa berapa sih? 150.000 ya? 100.000. Ini nabung 100.000 per hari, 3 juta sebulan. Itu udah punya aset di sini. 100.000 loh sehari, sisi 100.000. Kurangin deh tuh nongkrong-nongkrong ngopi-ngopinya. 100.000 itu udah satu hari sebulan udah 3 juta ya. Itu bisa untuk menutupi biaya angsuran. Karena untuk milenial, benar, angsuran itu bahkan untuk yang untuk milenial banget tuh bisa sampai nggak nyampe 3 juta loh. 2 something. Jadi anggaplah kita 3 jutaan ya. 2 sih masih bisa dapat. Nah, itu dengan 3 jutaan itu, kalaupun dia nggak mau pakai, dia sewain. Yakin banget itu sewa kita itu lebih tinggi karena di building yang sama kita punya hotel. Hotel kita di bintang 4, bintang 5, tahu sendiri lah. Berapa sih rate hotel di bintang 5, bintang 4? Kita turun sedikit aja dari rate hotel. Anggaplah per malam kita buka di 400.000 per malam loh ya. Kali, nggak usah muluk-muluk, nggak usah sampai sebulan deh. Anggaplah 10 hari, 4 juta. Udah tutup tuh biaya angsuran gitu. Makanya coba deh para milenial atau ya yang masih pengen memulai investasi atau yang sudah pernah investasi di LRT City Sentul itu adalah pilihan yang tepat karena unitnya sudah ready, harga terjangkau dan punya udara yang bersih, view yang mantap banget ya dikelilingi sama pegunungan. Jadi udah pilihan tepat lah kalau invest di sini. Oke. Ini paket lengkap banget ya LRT City Sentul ini. A sampai Z udah dijabarin dan ini kalau gue bilang kenyang deh lu. Tinggal sini nggak cuma hunian doang karena apa? Ini fasilitas lengkap. Mau dari dalam, luar, sampai di dalam lagi lu nggak bakal bosen karena apa? Di sini tempatnya yang paling keren. Nah, kalau buat kalian yang mau survei nanti bisa ketemu Bu Rita ya, ketemu Bu Rita atau nanti asisten yang lainnya. Terus gue nggak lupa, gue di sini gue menyantumin nomor marketingnya kita ya, tetap dihubungin karena apa? Ini project paling pride. Kalau gue bilang the best. Oke, terima kasih Bu Rita atas waktunya dan nanti gue mau review lagi di LRT City Sentul ini bersama Bu Rita. Mohon izin ya Bu ya. Kita mau ke keliling-keliling kalau gue bilang ya. Jangan pernah bosan ikutin podcast ini. Tetap di podcast, di Property Pro Podcast bareng gue dan tim. Oke, terima kasih Bu Rita. Bye-bye. Property Pro, yes, 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 so.